Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang kajian ilmu kalam di AIN menyongsong para perguliran paradigma keilmuan keislaman pada era milenium ketiga. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang yang pertama diawali dengan pertanyaan epistemologis, dan yang kedua struktur fundamental, pola pikir akidah, doktrin, dan atau dogma. Yang ketiga al-nusus mutanahiyah wa al-waqi'i ghairu mutanahiyah atau nas-nas keagamaan itu berbatas, sedang peristiwa alam, budaya, dan sosial tidaklah terbatas. Dan yang keempat, kemungkinan perguliran paradigma, pendekatan dan pengkajian ilmu kalam menghindari eksklusivisme disiplin keilmuan. Dan yang terakhir adalah ihtitam. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama bahwa dalam Islamic Studies atau dirasat Islamiyah, kajian ilmu kalam termasuk kajian yang pokok dan sentral. Ia masuk rumpun ilmu usuluddin atau dasar-dasar atau sumber-sumber pokok agama. Begitu sentralnya kedudukan ilmu kalam dirasat Islamiyah, sehingga ia mewarnai, mengarahkan, bahkan sampai batas-batas tertentu, mendominasi arah, corak, muatan, materi, dan metodologi kajian-kajian keislaman yang lain seperti fikih, al-ahwal, al-syakhsiyah, perbandingan mazhab, jinayah, siyasah, usul fikih, filsafat Islam, ulum al-tafsir, ulum al-hadis. Nah, pada era globalisasi agama dan budaya, umat Islam di sentero dunia secara alamiah harus bersentuhan dan bergaul dengan budaya dan agama orang lain. Seringkali dijumpai bahwa umat Islam, baik sebagai individu dan sebagai kelompok, mengalami kesulitan dan kegambangan untuk tidak mengatakan tidak siap ketika harus berhadapan dengan arus dan gelombang budaya baru ini. Dan adanya gap yang terlalu lebar antara teori dan praksis dalam kajian kalam, antara idealitas dan realitas, antara teks dan konteks, mendorong munculnya pertanyaan yang bersifat akademis. Menurut pengamatan dan penelitian Fazlur Rahman, salah satu penyebab tidak berkembangnya disiplin keilmuan kalam, khususnya atau studi-studi keislaman pada umumnya, baik dari segi materi maupun metodologi, adalah dipisahkannya dan dihindarinya pendekatan dan pemahaman filosofis dalam batang tubuh kerangka keilmuan kalam, kelesuan berpikir dan berijtihad dalam bidang keilmuan kalam. Bukannya hanya datang kebelakangan ini. Menurut penelitian Muhammad Abid Al-Jabiri, hampir selama 400 tahun lebih, yakni dari 150 sampai dengan 550 Hijriah, seluruh hazanah intelektual Muslim yang tertulis dalam bahasa Arab, khususnya yang berbasis pada pemikiran kalam, selalu menyerang dan memojokkan filsafat, baik sebagai pendekatan metodologi maupun disiplin. Dan diawali dengan pertanyaan epistemologis. Dengan mengancam dan mempertimbangkan temuan Fazlur Rahman dan Muhammad Abid Al-Jabiri, beberapa pertanyaan pendahuluan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebelum penulis mengeksplorasi lebih lanjut tema tulisan ini. Apakah mungkin mengawinkan atau setidaknya mendialogkan disiplin dan metodologi filsafat dan kalam dalam pemikiran Islam kontemporer yang selama berabad-abad upaya demikian pernah dilakukan namun selalu gagal? Dan struktur fundamental, pola pikir, akidah, doktrin atau dogma. Mula pertama perlu
Mula pertama perlu dikemukakan asumsi dasar penulis yang terbuka untuk dipertanyakan ulang. Kaum agamawan pada umumnya berpendapat bahwa rumusan belief, iman, kredo, kepercayaan atau akidah harus dipercaya begitu saja apa adanya oleh pemeluknya. Penulis sepakat saja dengan anggapan dasar yang demikian karena memang itulah fundamental struktur dari apa yang disebut sebagai agama. Yang menjadi concern atau perhatian penulis dalam tulisan ini adalah kata-kata rumusan tentang akidah, belief, iman, kepercayaan, atau kredo. Jika kredo, iman, belief, akidah tidak dapat dilepaskan sama sekali dari rumusan bahasa manusia, maka disinilah bahan bincangan keilmuan yang menarik. Ada juga dapat dijelaskan bahwa pemikiran kalam dan pola pikir akidah pada umumnya lebih menganut aliran monistik dan bukannya menganut aliran dualistik maupun pluralistik. Seperti diketahui dalam hal hubungannya antara makna dan lafal atau bentuk teks terdapat tiga aliran, yakni yang pertama, aliran monisme berpendapat bahwa antara isi atau makna dengan lafal atau bentuk teks merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan yang kedua, aliran dualisme mengatakan bahwa antara isi atau makna dengan lafal atau bentuk teks dapat dipisahkan. Yang ketiga, aliran pluralisme yang mengatakan bahwa hubungan antara isi atau makna dengan lafaz atau bentuk teks amatlah kompleks. Memuat teks menurut aliran ini merupakan konstruk metafungsional yang terdiri dari makna ideasional, interpersonal, dan tekstual yang kompleks. Dan al-nusus mutanahiyah wa al-waqal gairu mutanahiyah atau nas-nas atau yang disebut nas-nas keagamaan itu terbatas, sedangkan peristiwa alam, budaya, dan sosial tidaklah terbatas. Salah satu konsekuensi dari pola dan tata pikir deduktif tekstualistik skriptualistik adalah kurang tajamnya seseorang atau kelompok dalam melihat dan mencermati fenomena alam, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang selalu berubah dan berkembang sedemikian dahsyatnya dan implikasinya dalam kajian-kajian keagamaan dan ketuhanan serta pengalaman beragama era global sekarang ini. Kesadaran akan adanya dimensi historisitas sebuah konsep, ide atau gagasan atau story of ideas, apalagi jika gagasan, ide dan konsep tersebut telah mengkristal dan disakralkan menjadi doktrin, dogma atau akidah sulit dipahami dan pemikiran keagamaan pada umumnya dan pemikiran Islam pada khususnya. Dan ada juga kemungkinan perguliran paradigma pendekatan dan pengkajian ilmu kalam, menghindari eksklusivisme disiplin keilmuan. Ketika manusia muslim menatap masa depan peradabannya dengan cara mempertautkan teks-teks nas-nas Al-Quran dan hadis yang selama ini hanya biasa dipahami secara deduktif normatif dengan realitas kehidupan yang aktual yang terus-menerus berubah dan berkembang dan hanya dapat dipahami secara induktif historis dengan dibarengi sikap kritis abduktif, maka sesungguhnya mereka telah mengaktualkan metodologi keilmuan filsafat dalam persoalan-persoalan kalam dan akidah Islamiyah. Langkah sedemikian itulah yang sedang dilakukan oleh generasi pemikir muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arqon, Hasan Hanafi, Nazar Hamid, Abdul Zaid, Farid Esa, Abdullah Ahmed An-Naim, Muhammad Syahrul, dan Muhammad Abid Al-Jabiri.
Untuk menutup tulisan ini, penulisan dan menyoroti serba sekilas bagaimana metodologi filsafat dapat membantu memperbaiki citra dan wibawa keilmuan kalam dan kajian-kajian keislaman lainnya dalam menghadapi persoalan-persoalan masa depan manusia dalam dua hal. Yang pertama terkait dengan upaya mentransformasikan norma-norma agama dalam bingkai keilmuan sebagai cultural force. Dan yang terakhir, ihtitam. Jika yang dimaksud filsafat seperti yang diungkapkan Fazlur Rahman dalam awal tulisan ini adalah isme-isme atau aliran-aliran filsafat yang biasa dikenal selama ini, maka aktualisasi filsafat dalam pengajaran dan pengkajian kalam sangatlah tidak mungkin. Ideologi besar dunia justru menjadi lawan dari ideologi Islam. Hubungan antara keduanya adalah ibarat minyak dan air dalam tulisan ini. Apa yang disebut sebagai filsafat adalah metodologi pemikiran, metodologi berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Ia lebih mencerminkan proses berpikir dan bukan sekadar produk berpikir. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Dari kelompok saya, kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.